Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum. Hari ini. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada siapa? Iya. Tapi atau tidak ada keterangan? Hadir. Ya, siapa lagi? Mana? Ada teman Yes ya? Yes. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita membaca Al-Fatihah. Semoga yang kita pelajari nanti kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan Al-Fatihah. Oke, sebelum kita mulai, berdiri semua. Biar semangat kita melakukan tepuk. Tepuk sakinah. Anak kecil pas mau sakinah dulu waktunya. Kita tepuk semangat ya. Oke? Sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ulangi, semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Hari ini nanti kita akan belajar tentang mandi wajib. Ada yang tahu apa itu mandi wajib? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Mandi membersihkan badan. Ada yang lain? Mandi menghilangkan mata besar. Ya, siapa lagi? Menurut apa itu mandi wajib? Oke. Nanti kita akan melihat video tentang mandi wajib. Nanti silahkan diperhatikan isinya tentang apa. Nanti kalau masih belum paham kita akan bahas semua. Sekarang sebelumnya kita lihat dulu. Kita belajar ini nanti belajar tentang apa? Nih, hari ini nanti kita terjun belajarnya. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu pengertian mandi wajib. Jadi nanti akan belajar apa itu mandi wajib. Yang kedua, menyebutkan sebab-sebab diwajibkannya mandi wajib. Jadi, kenapa orang harus mandi wajib? Sebabnya karena apa? Yang kedua, menyebutkan niat dan tata cara mandi wajib. Niatnya seperti apa, caranya seperti apa, nanti juga kita akan bahas. Yang keempat, menunjukkan sikap bersih, disiplin dan tanggung jawab dalam menjaga kesucian. Tapi kita ini punya sikap yang disiplin, caranya bagaimana? Nanti kita praktekkan. Yang kelima, mampu mempraktekkan langkah-langkah mandi wajib sesuai dalam video. Oke, langsung aja diperhatikan layar monitornya ya. Saya akan
merupakan tentang video mandi wajib. Perhatikan nanti isinya apa di simak bareng ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini Raffi dan Aisyah mau belajar tentang sesuatu yang penting banget loh. Ini adalah bagian dari kebersihan diri dan ibadah kita. Namanya mandi, wajib mandi yang dilakukan supaya tubuh kita suci dari hadas besar. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya dengan semangat. Mandi wajib adalah mandi untuk mensucikan diri dari hadas besar, seperti setelah mimpi basah, haid, nifas, atau hubungan suami istri. Dengan mandi wajib, tubuh kita jadi suci dari badan kita diterima oleh Allah. Sebelum mulai mandi wajib, jangan lupa niatnya. Ya, niatnya begini. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang yang kita lihat. Lanjut, ada pertanyaan? Ada. Yang lagi-lagi? Ada, kita lanjut tata cara mandi wajib. Ini caranya mandi wajib bagaimana? Bisa diperhatikan di monitor. Tata cara mandi wajib. Pertama, berniat di dalam hati. Kedua, mencuci kedua tangan 3 kali. Ketiga, membersihkan kotoran atau najis di tubuh. Keempat, berwudu seperti mau salat. Kelima, menyiram kepala 3 kali sampai air membasahi kulit kepala. Keenam, menyiram seluruh tubuh mulai dari kanan lalu kiri hingga semua bagian terkena air. Kalau semua sudah dilakukan, tubuh kita jadi suci dan segar kembali. Jangan lupa mandi juga ada adabnya teman-teman. Menutup aurat saat mandi, masuk kamar mandi dengan kaki kiri dan berdoa. Tidak boros air, gunakan secukupnya saja. Dengan begitu, kita bukan hanya bersih, tapi juga berakhlak baik. Nah, itu dia tata cara mandi wajib. Kalau tubuh kita bersih dan niatnya karena Allah, insya Allah ibadah kita jadi lebih khusyuk dan disayang oleh Allah. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video tentang mandi wajib. Silakan kalau ada yang pertanyaan. Ya, yaitu itu pada apa bingung. Barang. Biar ada barang, perhatikan lagi di monitor. Ini kita bahas tentang pentingnya mandi wajib. Mandi itu menurut bahasa Arab itu dari kata muslim. Muslim itu dari bahasa Arab artinya mandi. Kenapa kalau kita harus mandi? Apa pentingnya? Ini kita nanti bahas. Sekarang kita perhatikan lagi mengapa mandi itu penting. Ya. Tujuan utamanya kita mandi, kenapa sangat penting, kenapa dalam Islam ada yang namanya mandi wajib, itu karena apa? Tujuan utamanya mandi itu bertujuan untuk menghilangkan hadas besar yang merupakan penghalang sahnya ibadah. Jadi ini yang paling utama, yang paling penting, tujuan seseorang melakukan mandi wajib biar hadas besarnya hilang dan bisa melakukan ibadah.
Karena apa? Ada ibadah tertentu yang harus dilakukan dalam keadaan bersih atau suci. Tidak semua ibadah boleh dalam keadaan berhadas. Kemudian selanjutnya, kedua, kita perhatikan syarat ibadah tadi, karena kalau ibadah kita tidak sah, otomatis kita harus melakukan mandi wajib terlebih dahulu. Nah, ibadah apa saja yang bisa sah ketika kita dalam keadaan suci, atau ibadah yang harus kita lakukan dalam keadaan suci? Yang pertama adalah kita melakukan sholat. Tapi ketika kita sholat, kalau kita berhadas besar, otomatis sholatnya akan batal. Yang kedua, tawaf. Ada yang tahu apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah 7 kali ketika berhaji umroh. Artinya mengelilingi Ka'bah 7 kali. Banyak di kanan apa di kiri? Ya, umpama kan begini, jalannya seperti ini. Atau Ka'bah di sini, jalannya seperti ini. Ya, gimana Ka'bahnya? Berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau dari itu gimana? Di sini berarti jam kan gimana? Berarti kalau jam itu kanan, ya kalau kita tolak, Ka'bahnya di sebelah kiri. Begini, jalannya kita maju seperti ini. Ini pundaknya ini harus turun dengan Ka'bah. Tidak boleh gini, maka Ka'bahnya di sini. Tidak boleh gini. Jalannya mundur begini. Ini harus turun terus. Harus turun dengan Ka'bahnya. Terus biar nanti ibadahnya sah. Ketika kita tawaf, nanti semoga kita semua bisa melakukan tawaf. Karena apa? Tawaf itu ibadah khusus yang hanya bisa dilakukan di mana? Di Makkah. Yang kedua, menyentuh Al-Quran. Nih, ketika kita ingin memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran, kok kita berhadas besar, ibadah kita tidak sah. Kita tidak boleh melakukannya. Sekarang diperhatikan lagi ya selanjutnya. Dan kapan kita diwajibkan mandi tadi? Kan ada keadaan khusus kita harus mandi wajib. Yang pertama dilakukan ketika kita sedang junub. Junub itu hubungan suami istri, bapak dan ibu tidur bareng dari buat anak. Caranya gimana? Besok tahu sendiri, tidak bertakwa. Yang kedua, kita diwajibkan untuk melakukan mandi wajib ketika keluar sperma atau keluar mani. Ini terutama biasanya laki-laki, cuman ada pendapat juga yang mengatakan perempuan juga bisa keluar sperma. Tapi yang paling utama ini bagi laki-laki yang umum. Nah, keluar sperma ini dalam keadaan tidur atau mimpi ya wajib mandi. Dalam keadaan tidak tidur juga harus mandi. Nah, mungkin ini yang jalanan biasanya melihat film-film yang isinya adegan-adegan dewasa terus tiba-tiba keluar, itu juga harus mandi. Atau ini juga biasanya dilakukan laki-laki, tidak keluar sendiri tapi melakukan cara tertentu biar sperma atau maninya keluar, itu juga wajib mandi kalau melakukan itu. Tapi itu nggak boleh dilakukan. Berarti yang melakukan biar keluar tapi sengaja kita lakukan itu tidak boleh, bahaya bagi kesehatan. Dalam agama juga tidak boleh bicara judul. Yang ketiga, kapan kita harus melakukan mandi wajib? Selesai menstruasi, setelah kita M. Jadi M gini,
Ada menstruasi itu keluar darah dari rahim perempuan dalam keadaan sehat pada waktu tertentu. Nih, menstruasi. Nanti bapak yang lain kalau ada yang mengalami jangan bingung, kalau nangis. Aku lagi dia nangis, takut, tidak apa, itu wajar. Kalau tidak keluar darah sesudah waktunya tertentu itu tadi malah bahaya, bisa menjadi penyakit menstruasi. Nah, kapan wanita bisa mengalami menstruasi? Umurnya paling sedikit 9 tahun. Di sini ada yang kurang dari 9 tahun. Berarti kemungkinan besar akan segera M semua. Pak, umpama Pak saya sudah mengalami M sampai dewasa sampai 20 tahun, 25 tahun, apakah saya sudah balik? Ya, saya berubah seperti itu. Kalau sudah umur 15 tahun, entah itu mengalami menstruasi ataupun tidak, itu tetap dikatakan balik, tetap wajib melakukan ibadah. Yang laki-laki juga sama, jangan sampai nanti kalau punya anak, anaknya bingung, Pak, aku tidak tahu M ini sampai umur 20 tahun ini aku masih anak-anak berarti. Kalau anaknya tanya seperti itu, yang laki-laki harus tahu. Walaupun belum menstruasi, belum M, tapi kok sudah umur 15 tahun, otomatis sudah dikatakan balik. Yang keempat, setelah nifas. Yang keempat, setelah nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Kadang ada yang keluarnya sebentar, keluar satu tetes terus hilang. Itu ada yang rata-rata sampai 40 hari, ada yang sampai 60 hari. Kalau lama 60 hari, kalau nifas paling lama itu 60 hari, paling sedikit satu tetes. Berarti saat itu juga langsung bersih. Berarti lama terjadi seperti itu langsung mandi wajib. Beda dengan menstruasi tadi. Kalau M menstruasi itu paling sedikit berapa? 24 jam atau sehari semalam. Yang 24 jam ini tidak terus dihitung keluar darah terus selama 24 jam, tidak. Boleh berhenti terus keluar lagi bisa. Contoh dari ini tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 memang keluar darah cuma 5 jam. Setelah itu darah berhenti. Berarti kan siapa tidak? Belum tentu. Hari kedua keluar darah lagi 5 jam lagi, itu baru 10 jam. Terus darah berhenti lagi. Berarti saya mandi atau tidak ya? Jangan dulu. Hari ketiga mama keluar darah 15 jam. Berarti 10 tambah 15 berarti darah yang kemarin keluar itu berarti saya mengalami menstruasi. Setelah 25 jam ya, maksudnya 25 jam. Berarti hari ketiga tadi 24 jam tambah 1 hari, itu maksudnya. Berarti 25 jam. Kalau sudah di total ada 24 atau lebih, berarti namanya menstruasi. Dan 24 itu dihitung selama 15 hari. Dari pertama kali darah keluar. Kok 15 hari ada tadi 24 jam, berarti namanya F. Kalau tidak namanya apa? Istihadah. Namanya darah istihadah. Dan paling sedikit tadi 24 jam, umumnya biasanya 6 atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari. 7 hari 7 malam, 6 hari 6 malam. Itu yang umum, yang biasa. Ada yang lama, ada. Paling lama 15 hari. Pak, umpama saya jualan keluar
di atas 15 hari sampai di 16, 17, 18 sampai 20 orderan keluar masuk namanya orderan apa? Sama seperti tadi namanya darah istihadah. Yang 15 itu yang 5 hari itu namanya darah istihadah. Berarti ketika hari ke-16 wajib mandi. Sholatnya gimana Pak? Kan masih keluar darah, dibersihkan terus disumbang. Caranya seperti itu. Pokoknya ketika kita sholat biar darah tidak keluar. Dan nyumbangnya pakai apa? Kalau istiadah biasanya pakai kapas, dimasukkan tempat keluarnya. Pokoknya biar tidak keluar dulu. Bila setelah sholat keluar darah tidak apa-apa. Tapi namanya itu istiadah. Istiadah itu darah penyakit. Tapi darah yang keluarnya tidak normal. Lanjut sekarang. Yang selanjutnya kondisi mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah itu tadi mimpi keluar sperma atau mani. Ini biasanya di dalam Islam namanya disebut ihtilam. Itu biasanya terjadi ketika tidur. Nah ini caranya ini, jangan kaget juga. Tidur dalam itu biasanya ini mimpi basah itu mimpi dengan wanita. Berarti caranya ngikutin cawe itu. Biasanya kita melakukan sesuatu tadi minimal seperti yang dilakukan Bapak Ibu ketika berbicara. Biasanya seperti itu. Kadang yang tidak sampai itu, intinya hubungan itu terjadi ketika sedang tidur. Nah ketika kamu tidur terus bangun tiba-tiba celana atau sarungnya kok basah, jangan terus oh saya mengalami hilang, belum tentu juga. Airnya harus dilihat, airnya itu baunya bagaimana. Kalau baunya pesing berarti ngomong. Kalau baunya seperti roti, adonan roti. Ini yang mungkin tidak pernah buat roti, adonan roti. Baunya seperti itu. Airnya kental, biasanya warnanya putih, kliker, kental dan putih, baunya khas seperti adonan roti. Itu baru dikatakan orang tersebut mengalami ihtilam, mengalami mimpi basah. Nah kalau sudah mimpi basah terus gimana? Ini berarti kamu andanya sudah balik, sudah dewasa. Laki-laki sudah ihtilam, yang putih sudah mengalami hati-hati. Jangan sampai terlalu dekat. Karena masih tidak apalagi tadi mempraktekkan seperti tadi hubungan ayah dan ibu bahaya, bisa punya anak nanti. Punya anak boleh ketika sudah punya suami, tapi belum tahu belum jangan sampai. Makanya jangan dipraktekkan, tidak usah pacaran. Contohnya saya mencoba diri saya sendiri. Saya dulu itu tidak pernah pacaran. Saya punya teman tidak pernah pacaran. Ya kalau niat menikah, sekarang ini kalau memang kamu laki-laki sejati, besok nggak usah pacaran, nggak usah ngejak pacaran, langsung temui orang tua kita ngomong. Kalau memang kamu niat, Pak Bu, saya pengen hidup bersama anakmu, langsung ngomong. Namanya laki-laki jantan, dia malah ngejak pacaran di apa-apa berhentikan. Namanya laki-laki jangan. Jangan dilanjutkan. Saya kata yang mana? Ojo belum. Nek pacaran dijasakan aneh, jangan mau rugi kan. Rugi jangan dilakukan, terutama yang wanita.
Berarti kalau sudah mengalami kehamilan, itu kamu sudah dewasa. Kalau sudah head, yang wanita juga sudah balik. Kalau sudah berakhir kehamilan dan headnya, harus melakukan mandi wajib. Sekarang yang selanjutnya perhatikan rukun mandi wajib. Ini bagaimana caranya agar mandi kita sah? Ini harus sesuai dengan rukunnya. Rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama niat karena Allah. Kita niat mandi karena Allah. Niatnya seperti tadi. Nawaitul ghusla sebagai hasil dari Alhamdulillah ta'ala. Kalau head juga sebenarnya ada niat khusus boleh. Nawaitul ghusla sebagai hasil dari minal haidi Alhamdulillah ta'ala. Kalau diniatkan secara umum boleh. Lanjut. Niat intinya Pak Rasul bahasa Arab bingung sakit niat ingsun habis gede karena orang sholat. Niat itu tempatnya di mana? Bukan di mulut tapi di hati. Hati kita yang bicara. Kalau mulut ngomong itu namanya melafalkan. Niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu hatinya yang ngomong. Yang pertama niat. Sesudah niat, dan niatnya kapan? Niat dilakukan ketika pertama kali membasuh anggota tubuh. Umpama yang kita basuh tangan, ya ketika tangan itu dibasuh. Umpama kepala, ya ketika pertama kali kepala dibasuh. Niatnya bersama pertama kali. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Nanti airnya harus kena kulit, tidak hanya kena tubuh tapi harus kena kulit. Contohnya dia wanita, umpama rambutnya tebal, Pak rambutku tebal, tak guyur sedikit. Tadi yang katanya kan harus basah, yang penting kepalanya basah, tapi kulit kepalanya tidak basah itu tidak sah. Nanti harus kena kulit kepala atau kulit tubuh. Kalau kepala yang kulit kepala, laki-laki umpama besok punya jenggot banyak tebal, kulit jenggotnya juga harus kena air. Dan ini yang perlu hati-hati, ini biasanya kurang hati-hati orang wanita. Ketika kita mandi wajib, telinga yang sebelah luar ini juga harus dibasuh. Hidung juga dibasuh ketika seperti orang mau wudhu. Yang ketiga, mulut harus berkumur juga. Nanti hidung, telinga, mulut, dan yang ketiga, yang keempat, kemaluan kita, ya laki-laki maupun perempuan dibersihkan. Nah ini ketika mandi wajib hati-hati, terutama wanita ketika head, jangan sampai mandinya itu berdiri. Karena apa? Mandinya kalau dia berdiri biasanya kemaluannya ada yang belum basah. Biar bisa basah gimana? Yang paling aman kita dengan cara jongkok seperti kita berak. Kita jongkok seperti berak lalu kita guyur air. Itu pasti basah, pasti suci. Kalau hanya berdiri biasanya tidak kena semua. Itu bahaya. Nah ini yang kita pertama diingat-ingat. Besok kalau mandi wajib sambil jongkok dan diguyur air. Mulut, apa namanya, hidung, telinga juga harus sama. Rambut otomatis, berarti dari ujung rambut sampai kaki harus basah semua. Dan membasahi ini tidak dengan mengusap, harus dibasuh atau diguyur air. Berarti airnya harus banyak. Tidak boleh ketika seperti wudhu, air hanya sedikit di telinga atau air sedikit di rambut, tidak boleh. Namanya mandi itu airnya harus mengalir. Itu yang perlu diperhatikan.
Sekarang berhentikan lagi. Ketika kita mandi, apakah harus menggunakan sabun? No. Sabun itu bukan bagian dari rukun mandi dan tidak harus. Bahkan ini menurut salah satu ulama, ada yang kenal pasti. Siapa? Gus Dur. Belum kenal Gus Dur? Kalau besok Gus Dur ini salah satu ulama dari sejarahnya. Bangga teman sejarahnya, bangga berarti masih sejarah. Salah satu ulama ahli hadis, ahli tafsir dari daerah Rembang, muridnya dan Nabi juga. Beliau mengatakan ketika kita mandi wajib terutama jangan menggunakan sabun terlebih dahulu karena menurut pendapat beliau air sabun itu merubah sifat air. Berarti kalau hanya air sabun saja belum menggunakan air biasa malah mandinya tidak sah. Berarti yang penting air biasa dulu kena seluruh tubuh, setelah itu baru kalau pengen mandi sabun baru pakai sabun. Jangan langsung diguyur terus pakai sabun tapi belum basah semua jangan. Karena menurut beliau air sabun itu merubah kesucian air, jadi air tidak yang suci mensucikan. Nah itu yang perlu diperhatikan. Sekarang selanjutnya langkah-langkah cara melakukan mandi wajib. Langkahnya yang pertama kita niat. Niatnya tadi gimana? Di dalam hati. Langkah kedua mencuci tangan. Ini sesuai urutannya dan sunnahnya ya. Tangan dicuci dulu seperti ketika kita mau mandi. Ketika kita mau wudu, sunnahnya 3 kali. Yang ketiga setelah tangan dicuci, dibersihkan kemaluan kita, dicuci juga. Dicuci di sini berarti diguyur dengan air. Yang keempat, setelah kemaluan dibersihkan, tangan dibersihkan, kita berwudu. Sunnahnya wudu dulu baru mandi. Yang kelima, membasahi kepala serta membasahi seluruh anggota tubuh. Lanjut. Sekarang konsekuensi meninggalkan mandi wajib. Apa akibatnya kalau kita meninggalkan mandi wajib? Kok kita harus mandi wajib itu sebabnya apa sih? Yang pertama, tidak boleh sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kalau melihat masih boleh, menyentuh atau membawa tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh tawaf. Ketika kita haji atau umroh, juga tidak boleh melakukan tawaf ketika berhadas besar. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi perbedaan mandi wajib dan wudu. Apa bedanya mandi wajib dan wudu? Sama-sama mengalirkan air itu tak ada bedanya. Yang tujuan pertama, tujuan ini mandi wajib tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Yang wudu tujuannya menghilangkan hadas kecil. Airnya gimana kalau mandi? Airnya harus ke seluruh tubuh. Kalau wudu anggota tubuh tertentu sesuai rukun wudunya. Itu wudu itu berapa? Nah, yang besok muka terus, besok tangan terus, mengusap kepala, terus mengusap telinga punya apa? Sunnah. Yang wajib berarti mengusap membasuh kaki. Yang keenam apa?
tertib atau uruf. Itu kalau wudu anggota-anggota tertentu yang dibasuh atau diusap. Dan kapan kita harus mandi wajib? Ini bedanya apa dengan wudu? Kalau mandi wajib ketika kita junub tadi dengan suami istri, ketika haid, ketika nifas dan lain-lain, ketika mandi juga mandi wajib ini ketika meninggal juga itu wajib mandi, tapi kita wajib mandi sendiri. Kalau meninggal dimandikan, kalau meninggal malah mandi sendiri bedanya. Orang pada lari sudah. Ya wudu, kapan kita wudu? Ketika kita buang air kecil, ketika kita kencing, ketika kita tidur yang tidak menetapkan Bapak bahasa Indonesia pantatnya di tanah. Itu berarti ketika tidur tapi kita jungkir balik itu berarti harus mandi. Mandi ketika harus wudu salah. Lanjut, pentingnya niat dan air bersih. Apa sih pentingnya kalau kita harus menggunakan air bersih? Ini yang perlu kita perhatikan. Niat tersebut menandakan keikhlasan kita dalam beribadah. Lah kenapa airnya harus bersih suci? Kalau tidak bersih, tidak suci, ibadah kita tidak diterima. Yang terakhir sekarang kesimpulannya. Mandi wajib merupakan kunci kesucian agar ibadah kita sah. Ini berarti makanya jangan sampai kita salah dalam mempraktekkan mandi wajib. Sekarang ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada pertanyaan? Berarti jawaban semua? Oke, kalau sudah paham, ini saya kasih latihan dikerjakan, soalnya hanya 10, hanya ABC pilihan ganda. Nanti kita mencocokkannya pakai monitor, nanti keren, ada kuisnya. Ini dikerjakan dulu di kertas. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Ada seperti itu. Ya silakan dikerjakan. Saya seperti itu. Kerjakan dulu.
Sudah selesai? Kalau sudah, kita cocokkan bersama-sama. Silakan ditukarkan temannya dulu. Tukarkan temannya. Nanti caranya mencocokkan, maju berdiri satu-satu. Nanti pencet pilihan yang kamu pilih di monitor. Nanti langsung muncul jawabannya. Nah ya, nanti urut satu-satu. Yang lain yang tidak maju nanti mencocokkan jawabannya apa yang benar. Nah, nanti kalau salah berarti tinggal disalahin, kalau benar dibiarkan. Dan nah ini kita mulai. Dari soalnya dibaca, terus pilihannya apa, kamu pilih apa ini, kamu tekan. Ini jawabannya kamu tekan ini. Silakan, maju. Jadi ya. Ayo maju. Nanti gantian satu-satu. Ya apa salah ya Pak. Nanti yang lain juga memperhatikan yang benar jawabannya. Lihat dulu. Jadi jawabannya benar. Jawabannya tadi apa yang betul? Ya. Pokoknya yang lain yang perlu perhatikan ya. Kalau sama jawabannya benar, dibiarkan. Kalau salah dulu. Ayo terus lanjut. Lanjut. Dibaca sampai nanti. Ya, betul apa? Betul. Ya, lanjut. Ya, betul jawabannya. Lanjut ya, Mas. Ya, betul. Ya. Terus tapi dibaca keras dari kemarin dengar, soalnya dibaca tinggi. Ya, betul. Lanjut, ya, aman. Dibaca dulu yang keras biar temannya kedengaran. Baru coba. Perawatan yang dan Maximus. Ya, betul. Ya. Baca dulu soalnya. Ya, betul. Ya, lanjut. Ya, betul. Ya, di sini. Ya, betul. Ya, lanjut.
Baca yang keras namanya itu. Ya, betul. Jadi selesai ya. Nanti berarti semua sudah benar. Nanti silakan. Ya udah. Sekarang dikumpulkan untuk cerita. Yang lagi-lagi mana? Sudah semua? Sudah. Gimana tadi belajarnya? Baik. Menyenangkan? Tidak. Kita dengan cara menggunakan ini tadi kita namanya belajar dengan AI. Tulisannya AI bukan al, bukan al ya. Dan sering mengatakan al itu bukan al, a dan i. Itu soalnya tadi itu juga menggunakan AI. Termasuk video tadi juga menggunakan AI. Jadi dengan belajar dengan tadi kalian berarti merasa nyaman ya. Intinya tadi apa yang namanya mandi wajib? Sekarang kita simpulkan. Wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Rukunnya mandi wajib tadi apa saja? Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kenapa kok kita melakukan mandi wajib? Agar ibadahnya sah. Itu berarti kesimpulannya. Oke, kerja. Sekarang kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu lagi, ilmunya bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar ibadah kita sah dan kita bisa mengamalkan ibadah Islam dengan cara yang baik. Yuk saya adakan bersama-sama Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.